Kamu kapan ada uangnya? Astagfirullahaladzim. Sekali lagi kamu ngomong seperti itu, dengar baik-baiknya. Kalau apa-apa pakai uang aku, ngapain juga aku nikahin kamu? Jadi bener ya Mas, kamu nikahin aku cuma karena aku anak orang berada. Dengerin, dengerin. Masih untung ada nikahin kamu. Muka kamu ini nggak cakep-cakep amat, ya. Seharusnya kamu sadar diri dong. Siapa perempuan yang udah kamu transfer uang ini? Kamu lancang ya? Siapa perempuan itu? Dia teman aku, anaknya sakit. Bisa-bisanya kamu bantuin perempuan lain, tapi kamu nggak peduli sama istri kamu sendiri. Aku biayain semuanya sendiri sampai aku jual baju-baju. Ya itu mau kamu. Kamu benar-benar tega sama istri kamu, sama anak kamu sendiri. Kamu tinggal minta sama mama kamu. Kalau minta pasti dikasih. Kamu pasti istrinya Doni kan? Dia sendiri bilang kok sama aku. Mbak ini siapa ya Mbak? Saya pacarnya Doni. Kamu harusnya tahu siapa suami kamu. Dia itu cuma laki-laki pecundang. Dia itu cuma cinta sama aku. Tapi dia butuh uang dari keluarga kamu. Cari siapa ya Mbak? Masuk saya. Nih kenalin namanya Widya, mantan istri aku. Pak Doni, pacarnya sudah kuliah, Pak? Tadi kamu lagi sama dia Mas. Aku tungguin kamu pulang. Tapi kenapa kamu sama dia? Sekarang kamu pergi ke kasir, bayar semua tagihan kami berdua. Kamu gak waras. Ya, terus kenapa? Kamu nggak mau? Aku cari yang lain. Makannya sedikit sekali sih. Ayo dong makan lagi. Aku lagi diet soalnya. Badan aku sekarang makin melar. Makanya kamu olahraga. Kan kamu bisa treadmill, berenang. Kalau di rumah juga lengkap kok, kamu tinggal pakai aja. Mama inget gak teman aku nama Nadia? Dia ikutan body combat. Itu body combat tuh aerobik, kayak boxing gitu. Dan sekarang sih Nadia tuh badannya bagus banget. Dia benar-benar langsing. Makanya aku mau ikutan body combat. Aku panggil personal trainer ke rumah ya mah, biar dia bisa ngelatih aku di rumah. Boleh? Mama, Anya, ini Mas Tony, temen aku. Halo, selamat malam Tante. Selamat malam. Kalian udah makan? Ayo sekalian makan. Ayo silakan duduk. Ayo silakan. Mas Tony ini dokter loh, lulusan luar negeri loh. Oh ya? Hebat dong kalau gitu. Ya udah, aku udah selesai makannya. Aku mau ke kamar dulu ya, ke atas. Teman kakak udah pulang? Iya, udah pulang dia. Kamu kenapa sih? Kakak yang kenapa? Aku tahu setiap kali kakak selalu mau ngejodohin aku sama cowok pilihan kakak. Aku ngelakuin hal ini supaya kamu tuh gak salah pilihan. Aku gak suka. Selama ini cowok pilihan kamu itu gak ada yang benar. Coba kamu lihat, kemana mereka sekarang? Ya, karena kakak gak pernah suka sama mereka. Kakak bilang mereka itu cuma manfaatin aku aja. Makanya mereka cari cewek lain lagi. Kamu jangan terlalu naif. Kalau memang mereka cinta sama kamu, mereka harus bisa buktikan kalau mereka itu pantas buat kamu. Aku ini cuma mau coba kenalin kamu sama cowok yang aku pikir baik. Aku gak mau kamu disakiti orang lain. Ya tapi aku gak butuh perlindungan kakak. Aku juga gak suka dijodohin sama teman-teman kakak. Aku bisa cari pasangan sendiri. Saya pelatihnya Mbak Anya. Kami sudah janjian mau latihan. Silakan masuk, Mas. Wow, emang tajir banget nih cewek. Mbak Anya udah nungguin. Ini pelatihnya sudah datang. Oh, ya. Saya Doni. Anya, gantennya nih cowok. Kenapa ya pas dia ngeliatin aku sambil senyum, kok jantung aku kayak mau copot gini ya? Kita stretching dulu ya. Boleh? Jeb. Sekali lagi, Jeb. Ya udah mendingan sih. Kayaknya karena gak pernah olahraganya. Kamu ngapain kesini? Aku mau ketemu anak aku. Papa? Andi, coba kalau papa. Jadul. Mama tuh kangen banget sama kamu, sayang. Aku juga kangen sama papa. Kamu kesini kali. Gak usah gede-gede papa. Kenapa sih aku lagi kangen-kangen sama anak aku sendiri? Sekarang kamu masuk ke dalam ya. Kita ini udah mantan ya.
Lagian juga kamu kan jarang kesini. Kamu juga nggak pernah ngasih uang bulanan buat anak kamu. Kamu pasti sibuk kan sama cewek-cewek di luar sana? Atau kamu mungkin sekarang kesini karena udah punya uang? Kalau gitu mana duitnya? Cuma segini. Cuma 500. Kamu mau kasih makan apa anak kamu dengan uang segini? Ya Bet, aku nggak punya uang lagi. Kalau gitu mendingan sekarang kamu pergi. Jangan pernah nemuin anak kamu kalau kamu nggak bawa uang. Wait. Kok aku nggak bisa berhenti mikirin Doni sih? Gimana lengan kamu? Masih sakit nggak? Ternyata dia perhatian banget. Enggak kok, udah enakan. Oh, syukurlah. Kalau aku ajak jalannya mau nggak ya? Besok kamu mau ngopi nggak sekalian? Aku mau nanyain soal alat fitness buat di rumah. Oke, aku bisa. Sampai ketemu besok ya. Kamu tuh nggak perlu beli alat itu. Nanti tangan kamu lebih besar daripada aku. Serem ya? Kalau kamu pakai beban yang berat ya pasti besar loh tangan kamu. Kalau aku lancang. Aku malah seneng kamu perhatian ke aku. Mama, Mas Bram, kedatangan Doni ke sini mau minta izin, mau menikahi Anya. Apa-apaan ini? Maksudnya apa, Kak? Harusnya aku yang nanya gitu ke kamu. Kamu ini nggak pernah ngasih tahu aku sama Mama kapan kalian pacaran. Tiba-tiba mau nikah aja. Mama juga nggak setuju. Kamu tahu kan pekerjaan laki-laki ini? Berapa penghasilannya? Apa dia mampu memenuhi semua kebutuhan kamu? Pas saya nggak terima ya. Lalu kamu mau apa? Harusnya kamu tuh mikir, kamu tuh tidak cukup baik untuk adik saya. Kakak nggak boleh menghina Mas Doni seperti itu. Nggak semua orang beruntung, Kak. Bisa lahir seperti kita di keluarga berada kayak gini, nggak semua orang. Kamu pikir semua yang kamu dapatkan ini hasil dari warisan papa? Kamu ini cuma bisa minta. Kamu ini nggak pernah mikir gimana caranya banting tulang buat mempertahankan perusahaan papa. Kenapa kamu bawa-bawa almarhum papa kamu sih? Udah, duduk. Maaf, kamu bukan jodoh yang baik untuk adik saya. Mas Bram, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dilahirkan dari keluarga terhormat. Tapi saya janji, saya akan bekerja keras untuk bahagiain Anya. Kamu mau bahagiain adik saya pakai apa? Siapa bener nih orang? Sombong amat. Mentang-mentang punya uang banyak. Kalau begitu saya pergi. Mas, tunggu, Mas, aku ikut. Anya, jangan bodoh. Terserah kakak mau ngatain aku apa. Tapi aku udah memutuskan untuk menikah sama Mas Doni. Ayo Mas, Anya. Kamu jangan gegabah, Nak. Aku nggak peduli. Sabar dulu. Biar Mama bicara sama Bram ya. Makasih ya, Ma. Mama udah ngizinin aku. Kamu udah yakin sama keputusan kamu, Nak? Ma, tapi aku benar-benar mencintai Mas Doni. Tapi Mama nggak yakin sama keputusan kamu, Nak. Dia itu beda sama laki-laki lain yang pernah mendekati aku. Dia bisa bikin aku merasa spesial. Coba kamu pikir matang-matang. Pernikahan itu nggak mudah loh. Aku tahu Mas Doni itu bukan laki-laki impian Mama. Apalagi dia duda anak satu. Kenapa kamu nggak bilang kalau Doni itu duda, Nak? Apa salahnya? Ya jelas beda dong, Anya. Beda. Emangnya kenapa, Ma? Terus gimana sama mantan istrinya? Istri masih ada? Mantan istrinya ada, anaknya tinggal sama mantan istrinya. Kenapa sih, Ma? Mama tuh nggak yakin, Nak. Mama tuh nggak yakin kalau kamu bisa menikah sama laki-laki yang udah punya anak. Mama nggak yakin. Tapi aku yakin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Anya. Mama jangan sampai berubah pikiran ya. Aku mohon sama Mama. Bagaimana para saksi, Sah?
Kalau kamu juga Robi orangnya. Rumah ini dan mobil hadiah dari Mas Bram untuk kita, Mas. Kamu tuh beruntung punya kakak sebaik Mas Bram. Sekarang aku lebih beruntung, Mas. Karena aku punya suami kayak kamu. Kenapa sih lemot banget ya handphone? Kenapa, Mas? Aku update handphone aku, kenapa jadi lemot kayak begini ya? Kamu nggak bisa tuh beliin handphone aku yang baru? Yang harga 15 juta gitu. Kamu butuh handphone semahal itu, Mas? Ya butuh lah. Kayaknya nggak harus deh beli handphone yang harganya mahal gitu, 15 juta, Mas. Susah ngomong, kagak ngerti. Astagfirullahaladzim, Mas Doni kayaknya tersinggung sama ucapan aku tadi. Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku boleh minjem uang nggak? 15 juta. Tapi kamu lagi nggak kekurangan kan? Aku mau mulai punya usaha. Serius? Gak ada salahnya kan aku bantuin suami aku. Aku mau mulai mandiri aja, Ma. Ya biar bantu-bantu Mas Doni. Mama ambil uangnya ya. Ya makasih ya, Ma. Maafin aku ya, Ma. Aku udah bohongin Mama. Mas, Ya. ini kan handphone yang kamu mau? Nih. Ini buat aku. Iya, Mas. Ini asli. Kamu tuh wujud ini biar aku tau nggak? Iya, Mas. Aku juga senang banget. Siapa ya? Ayo sayang, Cari siapa ya, Mbak? masuk sayang. Mas, Ini kenalin namanya Widya, mantan istri aku. Dan ini Fani, anak aku. Aku sengaja mengundang mereka ke sini. Kamu ini benar-benar dari keluarga tajir ya? Ini pasti pemberian dari kakak kamu. Bagi 2 juta dong. 2 juta buat apa? Aku belum kasih duit bulanan ke dia, supaya dia cepat pergi dari sini. Terus pakai uang apa? Ya aku nggak punya uang. Sayang, Papa antarin ke taman. Makasih banyak ya atas semuanya. Ya, mobil aku pakai. Aku mau HP baru dong. Ya aku nggak punya uang. Kan istri kamu yang sekarang itu kaya. Ya nggak mungkin. Aku minta HP begitu aja. Ya nggak mungkin lah. Kamu minta sama dia? Pokoknya aku mau HP baru. Aku harus jualan online. HP aku itu rusak. Seharian aku lihat kamu di rumah terus. Kamu kok nggak ngajar? Aku udah nggak ngajar lagi. Kenapa, Mas? Ya. Memang klien-klien kamu nggak nyariin kamu? Kamu tau nggak? Di luar sana, orang-orang itu ngomongin aku. Itu loh, suaminya Mbak Anya, adiknya Mas Bram yang terkenal itu. Ternyata kerjaannya cuma seorang PT. Ya pasti orang-orang mikir kayak begitu. Nah, makanya aku berhenti kerja. Kita hidupnya dari mana? Ya dari keluarga kamu. Kamu kan kaya, tiap bulan ngasih. Ya kan? Tapi setelah menikah ya, aku nggak mau terima apa-apa lagi dari mereka. Ya kamu terima aja dong. Buat apa keluarga kamu tuh kaya? Terus kita, ya ngapain capek-capek? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Kamu itu kepala keluarga. Udah seharusnya kamu itu kerja dan tanggung jawab sama keluarga kamu. Mas. Ya Allah, hati hamba hancur ya Allah. Karena suami hamba seperti orang yang gak hamba kenal sekarang. Setelah menikah, suami hamba malah berubah. Kalau suami hamba terus seperti ini, hamba malu dengan keluarga hamba ya Allah. Ubahlah suami hamba agar dia menjadi orang yang bekerja keras. Supaya dia malu selalu bergantung sama keluarga hamba. Handphone kamu itu kan masih bagus.
buat aku ya. Bukannya kamu baru punya handphone baru? Buat apa lagi handphone baru? Ya, sebenarnya handphone itu bukan buat aku. Buat mantan istri aku, Widya. Handphonenya rusak, dia butuh handphone baru. Ya terus aku handphone apa kalau handphonenya dikasihin ke mantan istri kamu itu? Minta aja sama kakak kamu. Ya, aku nggak bisa seenaknya lah mas. Minta handphone baru sama kakak aku ya nggak bisa. Ya kamu cari alasan aja ya, rusak ya atau hilang. Gampang. Anaknya aja. Ibu tidak sakit, justru ibu sedang hamil. Istri saya hamil dong. Betul Pak. Aku udah masak makanan spesial buat kamu. Sekarang kita tunggu papa pulang ya. Ini papa balas nih. Aku masih ada urusan sama teman aku. Aku belum bisa pulang. Gak usah nungguin aku ya. Urusan apa sih yang lebih penting daripada kita? Aku senang banget mas sama ini. Aku juga senang sama kamu. Mas kenapa bisa jadi kayak gini mas? Gimana kejadiannya? Pak Doni, pacarnya sudah kuliah, Pak? Langsung. Pacar? Jadi tadi kamu lagi sama dia mas. Kamu tahu nggak? Tadi aku udah capek-capek masak buat kamu. Aku tungguin kamu pulang. Tapi kenapa kamu sama dia? Jangan bikin malu. Pelanin suara kamu ya. Sekarang kamu pergi ke kasir, bayar semua tagihan kami berdua. Kamu suruh aku bayar tagihan perempuan itu. Kamu nggak waras. Ya terus kenapa? Kamu nggak mau? Aku cari yang lain. Makasih ya, kakak udah mau bayarin tagihannya. Apa perlu aku kesana? Enggak mas, enggak usah. Aku sama Mas Doni nggak kenapa-napa kok. Mobilnya memang rusak berat, tapi aku sebentar lagi aku sama Mas Doni udah mau pulang kok. Tadi aku udah transfer 10 juta ya. Bentar ya sus. Bagi uangnya. Buat taksinya Sari. Ayo. Kenapa kamu jalan sama perempuan lain, Mas? Terus mau kamu apa sekarang? Maksudnya? Iya, mau kamu apa sekarang? Kamu sudah tahu kalau dia itu pacar aku. Terus? Bener-bener gak peduli lagi sama perasaan aku. Selagi kamu banyak uang, aku tetap peduli. Ini ada poin. Aku ini diusir dari rumah karena kamu tuh belum bayar kontrakan. Mendingan kamu tinggal di sini sampai kamu dapat kontrakan baru. Mas, Ya, boleh kita bicara sebentar? sebentar ya. Kamu nyuruh anak dan mantan istri kamu tinggal di sini. Kamu izin dulu nggak sama aku? Kamu tega? Dia luntang-lantung di luar seperti itu. Ya, itu anak aku. Kamu punya ini nggak? Punya ini nggak? Hah? Tega? Bukan anak kamu masalahnya. Tapi mantan istri kamu suruh tinggal di sini. Ya bener aja mas. Kasih uangnya dong supaya dia keluar dari rumah ini. Aku nggak punya uang. Sama kakak kamu bisa dong. Kan baru kemarin aja kita minta uang sama kakak aku buat biaya rumah sakit. Terus sekarang kamu suruh aku minta lagi ke kakak aku. Ya minta sama mama kamu kan bisa. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Mama bisa bantu aku? Ada apa nak? Aku butuh uang Ma. Buat modal usaha lagi. Loh, yang waktu itu mama transfer ke kamu belum ketahuan tuh hasil bisnisnya. Emang habis uangnya? Uangnya masih kurang, jadi bisnis yang kemarin itu belum bisa jalan. Maaf ya Ma, aku jadi ngerepotin Mama terus. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, nanti mama transfer. Beneran Ma. Makasih banyak ya Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aku ya Ma.
Aku udah transfer uangnya ke rekeningmu. Total jumlahnya benar kan? 30 juta? Ya. Makasih ya. Pamit sama mamanya, sama papa juga. Ya, sayang. Mama Ana, aku pulang dulu ya. Kamu hati-hati ya. Ya mamanya. Aku merasa kayaknya udah dimanfaatin sama Mas Doni. Kita nggak bisa kayak gini terus, Mas. Aku juga nggak mau bohongin Mama terus-terusan kayak gini. Widya, mana jadwal aku? Iya, tenang, sabar. Kan aku kesini juga sengaja. Ya udah sekarang transfernya, cepetan. Udah aku transfer 15 juta. Udah masuk. Kamu tuh yang paling pintar ya cari uang. Justru kamu tuh beruntung aku ajakin kerjasama. Kamu dapat 15 juta juga. Udah, aku mau pergi dulu. Ya sayang. Doni, ini ruangan kerja kamu yang baru. Makasih Mas Bram. Mas Bram orangnya baik. Nanti kamu saya ajari semuanya, supaya kamu bisa menjalankan bisnis seperti saya. Kamu ini kan suami adik saya satu-satunya. Saya akan mengikuti ajaran Mas Bram supaya saya menjadi pengusaha yang sukses dan baik. Nanti kamu saya gaji lebih dari cukup. Tapi tolong uangnya kasih ke adik saya, supaya dia tahu kalau suaminya itu pekerja keras. Terima kasih ya, sudah menolong saya. Kamu sudah sembuh? Katanya kamu kecelakaan. Alhamdulillah, sudah baikan Mas. Saya tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih sama Mas Bram. Karena Mas Bram sudah menolong saya sama Anya. Justru saya bilang sama Anya, jangan merepotkan Mas Bram. Ya tapi Anya tetap melakukan itu. Terus saya malah nggak enak sama Mas Bram. Kamu ini kan suami Anya, adik saya. Jadi kamu sudah saya anggap seperti adik sendiri. Terima kasih Mas. Ya. Ya Allah, ini perut aku sakit banget. Mas, aku sakit banget ya. Aku udah mau melahirkan deh. Mas bangun Mas. Kamu ada uang nggak? Aku ada uang nih. Tapi nggak banyak. Ayo Mas. Silahkan kalau kita nggak ada masakan murah. Bilang aja aku yang pilih tempatnya. Ayo. Jangan lupa bawa dompetnya. Ini Pak bayinya, silakan diazanin. Ya Allah, semoga kelahiran putra kami yang pertama ini menjadi awal perubahan yang baik untuk Mas Doni. Hai. Selamat ya sayang ya. Cucu kamu nih. Ya ampun. Siapa ini nama ponakan aku? Namanya Tegar, Kak. Ganteng banget sih kamu. Lihat dulu. Kamu kenapa lahiran di sini sih? Kakak sama mama kan bisa bawa kamu ke kamar VIP di rumah sakit yang lebih bagus. Gak apa-apa, aku di sini aja, Kak. Lagian tadi itu aku mules banget. Jadi aku suruh Mas Doni cepet-cepet bawa aku ke tempat yang terdekat. Gak usah dibahas. Yang penting nih si jagoan udah lahir nih, ganteng nih. Gendong sama Angga. Tuh hidungnya lucu banget. Seandainya aja Mama sama Kak Bram tahu kalau aku yang harus bayar persalinan aku sendiri dengan uangku sendiri. Semoga ini bisa membantu persalinan aku. Ini 500.000, sejuta, 1,5. Siapa perempuan yang udah kamu transfer uang ini? Siapa perempuan itu? Kamu lancang ya? Jawab! Dia teman aku, anaknya sakit. Bisa-bisanya kamu bantuin perempuan lain, tapi kamu gak peduli sama istri kamu sendiri. Dari aku hamil sampai lahiran aku biayain semuanya sendiri sampai aku jual baju-baju. Ya itu mau kamu. Kamu tinggal minta sama mama kamu dan kata kamu. Kalau minta pasti dikasih, ya kan? Kamu benar-benar tega sama istri kamu sama anak kamu sendiri. Aku nggak tahu harus ngomong gimana ke mama dan mas. Gimana rasanya kalau aku harus cerita ke mereka? Aku baru sadar Mas Doni menikahi aku bukan karena dia cinta sama aku, tapi karena keluarga aku yang kaya raya.
kedatangan saya ke sini mau kasih tahu mah, Anya sebentar lagi mau ulang tahun, tapi Doni belum punya uang mah. Emang gaji kamu dari kantor kamu kemanain? Gaji Doni buat keperluan Tegar sama Anya, belum lagi kebutuhan mantan istri saya sama anak kami mah. Apa boleh Doni pinjem uang mama? Karena Doni pengen buat pesta ulang tahun Anya, supaya dia tuh bahagia mah. Doni pengen banget kalau Anya itu bahagia mah. Kamu ini betul-betul perhatian sama Anya. Apa boleh mah aku pinjem uang ke mama? Nanti uangnya mama transfer ya. Kamu harus bikin pesta itu semeriah mungkin. Biar Anya itu tahu kalau pesta itu dari kamu. Makasih banyak ya, Ma. Kita mau kemana sih, Mas? Udah, harus pelan-pelan. Sebenarnya kita gimana sih? Udah. Selamat ulang tahun sayangnya. Ayo mau kuis dulu dong. Semua ini yang nyiapin suami kamu. Dia mau buat surprise buat kamu. Mas, makasih ya. Aku benar-benar gak nyangka kamu bikin kejutan ini buat aku. Kamu bahagia, aku juga bahagia. Ma, sebenarnya pesta ini lebih dari uang yang Mama kasih ke aku. Nanti aku tumpukin dari uang aku ya. Aku potong dari jatah bulannya Fanny. Kamu nggak boleh pakai uang bulanan anak kamu nanti. Kurang, usah. Ya ampun, udah gini aja nanti mama transfer. Enggak usah, Ma. Ini ngerepotin Mama. Enggak, udah tenang ya. Jadi semua perhatian Mas Doni ini semuanya palsu. Pesta ini bukan dari uangnya Mas Doni sendiri, tapi Mama yang bayar. Kau minta uang dari mama kan buat ngerayain ulang tahun aku. Tahu di mana kamu? Minta uang sama mama aku. Kamu itu nggak malu ya? Ya itu kan mama kamu. Ngapain aku malu? Awalnya tuh aku senang banget. Aku pikir kamu beneran sayang sama aku, beneran tulus sama aku, sampai-sampai kamu bikin kejutan ulang tahun aku, Mas. Tapi nyatanya apa, semuanya Mama yang bayarin, bukan kamu. Kalau kamu bahagia ya, aku juga bahagia, iya kan? Iya, aku bahagia awalnya, tapi setelah tahu kenyataannya enggak, Mas. Aku nggak bisa hidup kayak gini terus, kamu harus berubah. Ya, tahu kita lebih baik berpisah. Coba dengarkan baik-baik. Keluarga besar kamu semua terpandang. Kamu itu keluarga terpandang. Apa kata orang? Kita baru menikah setahun, sudah pisah. Yakin? Kamu mau pisah sama aku? Coba dipikirkan lagi. Gimana menurut kamu? Kamu kenapa sayang? Kenapa nangis? Sebisanya Mas Doni itu minta uang ke Mama untuk bikinin acara ulang tahun aku. Loh, Mama pikir memang Doni itu sayang dan perhatian sama kamu, makanya Mama kasih uang dia buat acara ulang tahun kamu, sayang. Selama ini Mas Doni itu gak pernah cinta sama aku. Jangankan bikinin aku acara ulang tahun, ngasih nafkah aja ke aku dia gak pernah, Ma. Padahal kan kakak udah kasih dia gaji, harusnya uang itu kan bisa dikasih ke aku. Dia gak pernah peduli, Ma, sama aku. Ternyata kamu gak bahagia hidup sama Doni. Aku mau pisah aja sama dia, Ma. Enggak. Kalian itu punya anak, kasihan anak kalian. Lagian di dalam keluarga kita itu nggak ada yang namanya perpisahan, nak. Doni itu kan pilihan kamu. Waktu itu kamu mati-matian membela Doni depan Mama juga depan Bram. Aku nggak bisa. Dengerin Mama ya. Pasrahkan semuanya sama Allah. Kamu doain suami kamu. Mudah-mudahan suami kamu bisa berubah. Awas itu bibir kamu tuh. Iya, jangan dimakan semuanya dong. Doni perlu uang, Ma. Oke, Mama kirim ya. Mama kirim sekarang. Nomornya nggak dikenal. Malam ganggu aja. Halo? Ada suaranya, iseng banget nih orang. Bagus deh, nelfon lagi. Iya, kalau nggak ada namanya nggak usah diangkat kali. Oh ya Mas, aku butuh uang buat biaya imunisasinya Tegar. Kamu ada?
Uang. Aku butuh tanggung jawab kamu sebagai seorang suami di keluarga ini, Mas. Kamu udah gajian kan? Anak kita baru satu, Tegar doang. Tapi tiap kali aku nanyain uang soal kebutuhan kita, kamu selalu jawabnya nggak ada terus. Kamu kapan ada uangnya? Astagfirullahaladzim. Kalau apa-apa pakai uang aku, ngapain juga aku nikahin kamu? Kamu nikahin aku cuma karena aku anak orang berada. Dengerin, dengerin. Masih untung ada nikahin kamu. Muka kamu ini nggak cakep-cakep amat. Seharusnya kamu sadar diri dong. Lihat di luar sana, banyak yang mau nikahin kamu. Karena apa? Kamu itu banyak uang. Kamu tuh kapan sih mau nikahin aku? Aku kan jadi bete. Kita tuh udah 6 bulan loh sama-sama kayak gini. Hubungan kita jadi nggak jelas kayak gini. Siapa juga yang mau nikahin kamu? Kamu tuh nggak tahu diuntung ya, Mas? Jadi selama ini kamu mempermainkan aku? Kita cuma seneng-seneng aja dong. Padahal selama ini anak aku tuh udah dekat sama kamu. Malah kayak gini jawaban kamu. Keterlaluan kamu. Kamu pasti istrinya Doni kan? Laki-laki yang nggak tahu diuntung itu. Kamu harusnya tahu siapa suami kamu. Dia itu cuma laki-laki pecundang. Mbak ini siapa ya, Mbak? Saya pacarnya Doni. Dia itu nggak cinta sama kamu. Dia itu cuma cinta sama aku. Tapi dia butuh uang dari keluarga kamu. Dia sendiri bilang kok sama aku. Pergi kamu. Pergi sekarang. Mbak, mana Mas Doni? Aku teleponin Mas Doni juga nggak pernah diangkat. Makanya aku sekarang ada di sini. Mas Doni ini udah 2 bulan masih jatah uang buat Fani itu kurang. Dan aku juga lebih butuh uang. Ya kalau misalkan sekarang Mas Doni nggak ada, ya kamu lah yang bayarin. Itu urusan Mbak sama Mas Doni. Bukan urusan aku, Mbak. Uang kamu ataupun uang Mas Doni sama aja kan? Dan aku ini bukan ATM untuk kalian berdua. Dari awal kalian nikah, kamu tahu kan, Mas Doni itu duda dan dia itu udah punya anak. Jadi sekarang kamu nggak usah pura-pura bodoh. Hah? Lebih baik Mbak pergi dari sini, Mbak. Ayo pergi. Pergi. Sayang, kita harus segera pergi dari sini ya. Maafin Mama ya, sayang. Tapi kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku pamit ya. Aku minta maaf sama Mama karena selama ini udah bikin Mama kecewa. Aku udah ninggalin rumah dan Mas Doni. Mama gak usah khawatirin sama aku. Aku akan jual cincin kawin aku untuk biaya hidup aku sama Tegar. Ada apa sih, Ma? Hanya Bram, hanya dia bawa anaknya, dia pergi dari Doni, Bram. Tolong cari Bram, Mama nggak mau terjadi apa-apa sama Anya, tolong. Anya kok sampai pergi dari rumahnya? Sebenarnya adik kamu itu tidak bahagia dengan pernikahannya. Bahkan Anya sudah meminta izin sama Mama berpisah dari Doni, tapi Mama nggak mau. Mereka tuh punya anak, kasihan anaknya, Bram. Mama kok nggak pernah cerita sih sama aku? Mama minta maaf. Cepetan cari. Sekarang kamu cari Anya sampai ketemu ya. Ini apa? Ada apa, Mas? Saya cuma titip satu hal sama kamu. Jangan pernah sakiti adik saya. Tapi nyatanya kamu sakiti Anya. Kamu manfaatin Anya untuk cari uang. Selama ini adik saya diam. Mas. Sabar dulu, Mas. Sabar. Sekarang kamu pergi dari sini. Mas, saya nggak salah, Mas. Anya yang salah, bukan saya salah, Mas. Maafkan aku ya Allah. Aku benar-benar udah gak sanggup lagi ditekan dan dipermalukan sama suami aku sendiri. Tapi kalau Mama gak izinkan aku berpisah sama Mas Doni, lebih baik aku pergi aja. Maafin Mama ya. Anya, ayo pulang. Kamu ini kan masih punya rumah, punya mama, punya kakak. Kakak sayang sama kamu. Apapun yang terjadi, kamu tetaplah adikku. Aku benar-benar minta maaf. Harusnya dari dulu aku dengerin perkataan kamu kan. Aku malu sekarang. Karena pernikahan aku jadi hancur seperti ini. Sudah, kamu yang sabar ya.
ada di luar. Buka pintunya, Anya! Anya! Buka pintunya! Anya! 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 Buka pintunya, Anya! Ya! Mama minta maaf sama kamu ya nak. Mama gak nyangka kalau Doni sekejam itu sama kamu. Maafin Mama. Aku juga minta maaf sama maafin Mama yang gak mau mengizinkan kalian berpisah. Mama sudah melarang kamu untuk berpisah sama Doni. Mama benar-benar gak tahu kalau hati kamu hancur, sayang. Mulai sekarang, apapun yang membuat kamu bahagia, lakukan. Anya, aku menyesal, Anya. Please dengerin aku, Anya. Dengerin aku udah nyakitin hati Mas. Tolong beri kesempatan buat aku. Tolong dengerin aku semuanya. Aku salah. Kamu menyesal bukan karena kamu cinta sama aku, Mas. Kamu menyesal karena kamu akan kehilangan sumber mata pencarian kamu selama ini. Selama ini kakak aku cukup besar menggaji kamu supaya kamu bisa membahagiakan aku, Mas. Tapi apa, Mas? Apa yang kamu kasih ke aku? Kamu bikin aku seperti aku ini pengemis. Aku yang harus minta-minta ke kamu. Tapi apa, Mas? Kamu cuma kasih aku receh karena uangnya udah kamu bagi-bagikan ke orang lain di luar sana yang gak jelas, ke perempuan-perempuan itu. Nggak, coba dengerin, coba please. Aku mohon. Aku bodoh, Mas. Kalau aku masih mau percaya sama kamu, karena kamu gak bisa ngadaan aku lagi. Kamu gak bisa nindas aku lagi, Mas. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Harus mengenalkan dirimu karena hati akan apa yang ku rasa. Tanpamu ku hanya bisa mengaku betapa wajahnya dirimu. Jangan biarkan siapapun merusak kepercayaan diri kamu, sayang. Kamu jangan nangis lagi. Beberapa minggu kemudian, sidang aku dengan Mas Doni dimulai. Tapi dia tidak pernah datang. Dan akhirnya, kami sah berpisah secara hukum. Sejak itu aku gak pernah mendengar kabar dari dia lagi. Terima kasih ya Pak, karena Bapak sudah mau bekerja sama dengan perusahaan saya. Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar. Baik, saya pamit dulu Banyak. Ya. Terima kasih ya. Makasih ya Pak. Ya. Kita tuh baru nikah loh, Mas. Kamu udah mesra-mesra sama perempuan lain. Kamu juga ngapain sih? Lu bisa kan jalan sama yang lain? Udah. Mas Doni bukan jadi baik, malah makin menjadi jahat. Kamu harusnya ngaca dong. Kenapa suami kamu bisa suka sama aku?